الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل المسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان وعيد الأضحى بعد يوم عرفة. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد، صلاة تخرجنا من الظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضع لنا ما أشغل حتى يفهم. إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت علام الغيوب، وإنك على كل شيء قدير. وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين والمسلمات، sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, hari ini kita pun telah sampai pada penghujung bulan suci Ramadan, yakni hari yang dinanti-nantikan oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia. Hari bahagia penuh barakah serta penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yakni hari raya Idul Fitri. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita dapat melewati tugas dari Allah Subhanahu wa taala berupa menjalankan perintahnya sebulan penuh berpuasa dan menjaga keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan ridha dan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Pada bulan suci Ramadan, lapar dan haus kita lawan demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap anggota tubuh kita puasakan demi membuktikan pengabdian diri kita sebagai hamba Allah yang muttaqin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Di hari yang fitri ini, mari kita ungkapkan rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membesarkan asma Allah dan merendah diri di hadapannya. Dalam salat kita rendahkan dahi kita ratakan di atas tanah seraya mengucapkan sembah sujud kita di hadapan Allah Rabbul Alamin dengan ucapan yang maha tinggi. Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi, maha suci Allah yang maha tinggi, maha suci Allah yang maha tinggi. Kita alami kerendahan, kelemahan dan kekecilan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
dan kita sadari akan ketinggian, kekuasaan dan kebesaran Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah yang sewaktu-waktu mengambil nyawa kita, memisahkan kita dari keluarga, harta, jabatan, atau apapun yang kita cintai. Dialah Allah yang setiap saat melimpahkan kasih sayangnya kepada kita, melindungi kita, merawat kita, dan menjaga kita. Tapi karena kesibukan manusia, karena cinta dan kesenangan manusia kepada dunia, atau karena kelelahan mempertahankan hidup, mengakibatkan kita lupa kepada Allah yang memberikan kehidupan dunia ini sebagai kenikmatan darinya. Pada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita Ramadan yang mulia, dan Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa mentaati segala perintahnya, untuk mengatasi segala godaan dan menundukkan segala bisikan nafsu dan angkara murka yang selalu menyelinap dan timbul dalam hati di saat perut kita dalam keadaan kosong, sehingga tidak sedikit di antara kita yang tipis imannya tergelincir dan jadilah bulan suci Ramadan bagi mereka seperti bulan biasa. Bahkan terkadang dalam sifat-sifat kemanusiaan kita berubah menjadi sifat-sifat hawaniyah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keperlunya adanya bulan suci Ramadan untuk menjadikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepada fitrah kesucian kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahkan terkadang kita tidak lagi memiliki rasa kemanusiaan. Kita seperti harimau, tidak siap memangsa orang lain. Bila kita pedagang, kita bangga bila meraup banyak keuntungan dengan menipu, memperdayakan dan menjatuhkan orang lain. Bila kita atasan, kita bangga dan merasa puas bila merampang hak bawahan, mengambil hasil keringat mereka, menakut-nakuti mereka sampai mereka tidak berdaya. Bahkan tidak sedikit pegawai, buruh yang mengorbankan iman demi sesuap nasi. Oleh itu, teramat benarlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian lain adalah sama. Mereka menyuruh untuk berbuat mungkar dan melarang berbuat makruf, dan mereka menggenggam tangannya. Nasullaha fanasiyahum, mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun, sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Lupa kepada Allah adalah menyebabkan kita lupa pada kemanusiaan kita. Bukankah Allah dalam melihat kita yang sudah gelap dengan maksiat, tangan-tangan yang berlumuran dengan dosa, dan tubuh-tubuh yang kotor yang berlumuran dengan noda pada Aidil Fitri ini? Setelah kita membesarkan asma Allah, setelah kita ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah sebulan penuh kita puasa di siang hari dan tarawih di malam hari, kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan diri kita, mengembalikan kita pada kemanusiaan kita, pada fitrah kesucian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang yang membersihkan dirinya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya seluruh ajaran Islam adalah mensucikan manusia, yakni menampilkan kembali sifat kemanusiaannya, yakni kalimat tauhid syahadat, mensucikan akidah manusia, membersihkan diri manusia dari kemusyrikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah salat mensucikan jiwa untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Dan saum, puasa Ramadan mensucikan nurani manusia untuk mengandalkan hawa nafsu, menundukkan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zakat yang telah kita keluarkan adalah mensucikan harta dan diri kita dengan memberikan sebagian kelebihan harta kita bagi orang yang memerlukan. Dan haji adalah mensucikan kehidupan kita dalam mengarah seluruh perjalanan hidup kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, mari kita meningkatkan ketakwaan dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengabdian, dengan ucapan istighfar, takbir, tasbih dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, sidang jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Coba kita ingat kembali dan kita amati bersama. Mungkin pada tahun yang lalu atau bulan yang lalu kita masih berkumpul bersama dengan keluarga, masih berada dalam pelukan sang ibu, dan masih merasakan cinta dan kasih sayang dari seorang ayah, orang tua yang selalu menjadi cahaya dalam kegelapan, menjadi penuntun dikala kita jatuh, membina dan merawat kita mulai dalam kandungan sampai kita dewasa. Akankah kita menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih? Akankah kita menjadi anak yang durhaka, yang tidak mau melihat senyum di bibir mereka yang berkorban membina dan merawat kita? Mohon maaf, mengapa kita menjadi anak yang terbaik? Mengapa kita menjadi anak yang soleh-solehat? Mengapa kita mendapatkan pendidikan yang baik? Mengapa kita mendapatkan rezeki yang barokah? Demikian itu tidak lain dan tidak bukan adalah doa dari ayah dan ibumu. Oleh itu di kesempatan yang penuh barokah ini, khatib mengetuk hati setiap iman kita yang hadir di kesempatan yang barokah ini. Seluruh amal ibadah kita, salat, puasa, infak, sedekah, zakat, bahkan haji kita, seluruhnya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala jikalau ayah dan ibu kita belum meridhoi seluruh amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak yang durhaka, yang hari ini selalu menyakiti hati kedua orang tuanya, mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa saat yang lalu, pada tahun yang lalu, kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah memukul ayah ibu kita. Berapa kali kita mendobrak pintu, berapa kali kita menggertak ayah ibu kita. Bahkan kita menjadi musuh dalam hidup dan kehidupan mereka. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jika hari ini masih ada anak yang hadir di majelis yang mulia ini, yang hadir di masjid yang barokah ini, yang masih punya dosa kepada ayah ibunya, sesungguhnya salatmu tidak akan diterima Allah, infak sedekahmu ditolak oleh Allah, bahkan puasa hajimu sah tetapi diterima tidak diterima seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau masih ada dosa dan noda yang pernah kita titipkan lewat lisan kita kepada ayah ibu kita. Seluruh hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melihat dan mengenang seluruh perjuangan ayah ibu kita. Semua tatap wajah ayah ibunya yang masih mampu melihat ayah ibunya tersenyum bahagia adalah suatu nikmat yang tak terhingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menatap wajah seorang ibu, kata Nabi, an-nadhar li wajhi walidayk ibadah. Siapa anak yang menatap wajah ayah ibunya adalah ibadah. Tapi mengapa kita selalu melihat dan memandang ayah ibu kita dengan tatapan silas? Karena mengapa? Mungkin hanya harta belaka, mungkin karena harta warisan, sehingga kita menendang orang tua kita, sehingga kita berbuat semena-mena dengan ayah dan ibu kita. Coba kita lihat kembali bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan kita ke muka bumi ini. Darah bercucuran, keringat tidak lagi terhenti. Ibu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap lisan yang keluar dari bibirnya adalah untuk anaknya. Demi Allah, mengapa kita hari ini menjadi anak yang sukses? Tidak lain dan tidak bukan adalah doa dari ayah ibu kita. Setiap malam ibu kita berdoa, Ya Rabb, jadikan anakku anak yang soleh. Ya Rabb, jadikan anakku adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya Rabb, jadikan anak-anak kami menjadi anak yang terbaik. Jadikan nasibnya lebih baik ketimbang ayah ibunya. Demi Allah, saat ini dikala kita sukses dan kita sudah mendapatkan harta yang layak, setelah kita menjadi anak yang terbaik menurut ayah ibu kita, kemana semua anak-anaknya? Terkadang setelah kita sukses, kita lupa dengan ayah ibu kita. Jikalau ayah dan ibu kita kaya, anaknya jadi raja. Tapi terkadang jika kita anak sudah sukses,
Terkadang orang tua kita jadikan sebagai guru, bahkan kita jadikan orang tua kita sebagai pembantu. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tataplah wajah ayah ibumu, kata Nabi, dengan tatapan kasih sayang. Maka siapa anak yang menatap wajah ibunya dengan tatapan kasih sayang, maka pahala yang terbesar baginya tidak lain dan tidak bukan adalah haji yang mabrur. Ma min waladin, kata Nabi, badrin yanzuru ila wajhi walidayhi nadratan rahmatan kataballahu lahu hajjan mabrura. Siapa anak, kata Nabi, yang datang menatap wajah ibunya dengan tatapan kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuliskan baginya kataballahu lahu hajjan mabrura. Maka Allah akan menuliskan baginya satu pahala haji yang mabrur. Tapi mengapa kita selalu menyakiti hati ayah ibu kita? Istighfar. Anak yang hari ini yang masih mampu menatap wajah ayah ibunya, tataplah wajah ibumu dengan kasih sayang. Berapa lama engkau akan menatap wajahnya? Senyuman indah yang keluar dari bibirnya, senyuman indah yang keluar ikhlas kepada anak-anaknya. Senyum ibu tidak ada politik di dalamnya, tidak ada kamuflase di dalamnya, ikhlas kepada kita anak-anaknya. Coba kita lihat perjuangan ayah ibu. Dikala kita sakit, ibu tidak tidur dari pagi ketemu pagi. Dia gendong anaknya. Ibu menangis dalam doanya berkata, ya Rabb, sembuhkan sakitnya anakku. Kalau perlu saya ibunya yang menggantikan sakitnya. Setelah ibu kita semakin hari semakin tua, kulitnya semakin hari semakin keriput, ibu kita semakin hari semakin rentak, butuh pengawasan oleh anak-anaknya. Ibu kita jatuh sakit, kemana semua anak-anaknya? Kita hanya sibuk dengan urusan dunia, kita hanya sibuk dengan diri kita masing-masing. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Coba kita lihat ibu kita, ibu yang ikhlas dan tulus merawat kita, ibu yang tidak ada duanya, yang tidak akan ada gantinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu seorang sahabat datang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, man ahsana bi husni sahabati ya Rasulullah, siapa aku yang harus berbuat baik dalam kehidupan rumah tanggaku? Maka Rasulullah SAW bersabda, ummuk, ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuk. Setelah itu ibumu, kata Nabi. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Qala thumma ummuk. Setelah itu ibumu, thumma abuk. Setelah itu ayahmu, ibu. Setelah itu ayahmu. Tapi mengapa kita selalu menomorsekiankan ibu kita? Bahkan kita lebih menomorsatukan istri kita ketimbang ibu kita. Ibu yang siang malam cintanya tidak pernah pudar di hadapan Allah. Coba kita lihat, jika ada anak yang punya banyak masalah, sekiranya anak itu ahli dosa, ahli pendosa, bahkan ahli maksiat, anak itu narkoba, sabu-sabu, anak itu tidak ada baiknya, pembunuh sekalipun, tidak ada lagi masyarakat yang mau menerimanya, bahkan istrinya sudah mengusirnya. Coba engkau kembali ke pangkuan ibumu, coba engkau kembali ke pangkuan ibumu, coba engkau kembali ke pangkuan ibumu. Ibu akan menerima anaknya dengan lapang dada. Apa akan keluar dari lisan ibu? Guru sumana sa barokona. Itu lisan yang selalu akan keluar dari lisan ibu kita, yang ikhlas, yang tulus, yang tidak pernah ada duanya. Coba kita lihat kembali, sewaktu ibu ayah kita berjuang menyekolahkan kita, ada yang 3 bersaudara, ada yang berempat, ada yang berlima, ada yang bertujuh, bahkan ada yang sampai 10 bersaudara. Coba kita ingat bagaimana perjuangan ibu. Ibu siang dan malam mengumpulkan uang untuk anak-anaknya, menyekolahkan kita dari lubang tutup lubang. Ayah keluar rumah siang, panas kepanasan, hujan kehujanan, panas terik tidak pernah ia pedulikan, hujan deras tidak pernah ia hiraukan. Ayah banting tulang peras keringat untuk kita. Demi Allah, setetes air keringat ayahmu tidak bisa engkau bayar dengan dunia dan seluruh isinya. Ikhlasnya ayah ibu kita mengurus kita tidak akan mungkin kita gantikan dengan seluruh emas berlian yang ada di muka bumi ini. Istighfar, mohon ampun seluruh anak yang hadir di kesempatan yang penuh barokah ini. Coba kita lihat perjuangan orang tua kita. Coba kita lihat bagaimana perjuangan seorang ibu. Ibu siap gali lubang, tutup lubang. Jika anaknya butuh pendidikan, ibu datang pinjam kiri kanan. Ibu tidak menghiraukan malunya. Ia datang ke rumah sanak keluarganya, familinya, pinjam uang untuk anak-anaknya.
Bahkan coba kita lihat ibu kita yang ikhlas cintanya kepada kita, labadun khalisah, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada campur baur di dalamnya. Ibu mengurus kita siang dan malam, menjauhkan kita. Bahkan ibu berkata, ya Rob, taruhlah kasih kuat welang pelan adikku, asalkan semua anakku ke sekolah dapat bisa bantu. Ikhlasnya ibu mengumpulkan uang untuk kita. Setelah kita hari ini kaya raya, punya keuangan yang mapan, rezeki yang mapan, kemana semua anaknya? Ibu rela tinggal di rumah gubuk, asalkan semua anaknya tinggal di rumah istana. Ikhlasnya ibu kepada kita tidak luar. Oleh itu tidak salah kata Nabi, seorang anak tidak akan pernah mendapatkan ridhonya Allah jika tidak ada ridho dari ibunya. Tidak akan diterima puasamu, tidak akan pernah diterima seluruh amal ibadahmu di hadapan Allah jika belum ada ridho seorang ibu. Ridho Allah fi ridho walidain, ridhonya Allah terdapat pada ridho kedua orang tua. Wa sakhatallah fi sakhatil walidain, dan ridhonya dan murkanya orang tua adalah murka dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu di kesempatan yang singkat ini, di khutbah Idul Fitri yang barakah ini, semua yang hadir yang masih mampu menatap wajah ayah ibunya, datanglah menatap wajah ibumu dan tetaplah ke saya. Yang masih mampu mencium jari jemari dari ayah ibunya, ciumlah tangannya sebelum keduanya tertimbun tanah, sebelum keduanya masuk ke dalam alam kubur, alam barzakh. Mungkin hari ini anak yang sudah tidak bisa lagi menatap wajah ayah ibunya, hari ini pasti merasakan sedih yang teramat sangat, rindu menatap wajah ayah ibunya. Dalam doanya berkata, ya Rabb, hari ini kami rindu menatap wajah ayah ibu kami. Kami rindu menatap wajahnya yang ikhlas kepada kami anak-anaknya. Tapi ya Rabb, kami adalah makhluk yang terbatas. Kami adalah makhluk yang tidak punya apa-apa. Engkau lebih cinta ayah ibu kami ketimbang kami. Oleh itu ya Rabb, masih ada harapan kami kepada Engkau ya Rabb. Masih ada harapan kami kepada Engkau ya Rabb. Pertemukan kami dengan ayah ibu kami kelak di dalam syurga-Mu bersama Rasulmu Muhammad SAW. Seorang anak yang paling bakhil di hadapan Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, anak yang paling bakhil adalah anak yang tidak pernah mendoakan ayah ibunya, yang tidak mau merawat ayah ibunya. Jangan engkau mengatakan fala takun lahu ma'uf. Jangan engkau mengatakan didiklah anak-anakmu agar insyaallah anak-anakmu menjadi anak yang saleh. Karena terkadang banyak orang tua mengatakan, mengapa anakku akan menjadi anak yang soleh? Mungkin kita sendiri orang tua belum menjadi anak yang soleh. Jikalau anak-anak kita hendak menjadi anak yang soleh, kitalah orang tuanya yang terlebih dahulu harus menjadi orang tua yang soleh. Seluruh yang hadir sidang jamaah Idul Fitri yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di kesempatan yang penuh barakah ini, kembali kita ketuk hati iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulurkan tangan kita kepada saudara-saudara kita. Mungkin bukan hanya kepada kedua orang tua kita, mungkin kepada saudara kita sendiri, handai tolan famili kita. Mungkin kita pernah memutuskan tali silaturahim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang barakah ini, kita sama-sama berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saling mengulurkan tangan agar setiap salah dan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya terhapuskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saudara dengan saudara yang lainnya saling mengulurkan tangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saling memaafkan dengan dosa dan kesalahannya sebelum kedua belah tangannya berpisah, maka Allah telah mengulurkan dosa-dosa di antara keduanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhai kita dan menjadikan kita semua yang hadir di kesempatan yang barakah ini adalah saudara yang terbaik, ikhwan fillah, saudara yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi anak-anak yang soleh-solehat, anak yang berbakti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Birrukum aba'akum tadirrukum abna'akum. Berbaktilah kepada ayah ibumu, maka insyaallah anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Siapa anak hari ini durhaka kepada ayah ibunya, mohon maaf, jangan salahkan jika esok lusa anak kita durhaka kepada kita. Siapa menantu hari ini yang tidak baik dengan mertuanya, mohon maaf, jangan salahkan jika esok lusa kita punya menantu
menantu kita tidak baik kepada kita, karena Allah itu maha adil. Man zalama zulima, siapa yang menzalimi pasti akan terzalimi. Dan Allah maha adil. Setiap manusia Allah subhanahu wa ta'ala akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulla insanin, setiap manusia kata Allah, alzamnahu ta'irahu fi unuki, kami akan gantungkan kitab mereka di leher mereka masing-masing. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura, pada hari kiamat kitab mereka dalam keadaan terbuka. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, Iqra kitabak, baca kitab kalian, kata Allah, kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukuplah kalian sebagai penghisab, sebagai penghitung atas amal ibadah kalian di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan mengampunkan dosa-dosa kita, bil khusus dosa kepada kedua orang tua kita dan dosa ayah ibu kita yang sudah mendahului kita, yang masih hidup orang tuanya. Berdoalah kepada Allah, semoga Allah panjangkan umur keduanya dan kita masih bisa menjadi anak yang berbakti kepada keduanya. Dan yang sudah tidak ada orang tuanya, masih ada harapan bagi kita untuk mendoakan ayah ibu kita minimal 5 kali sehari semalam. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa ayah ibu kami, dan ampunilah keduanya, kasihilah keduanya sebagaimana keduanya mengasihi kami semenjak kecil. Semoga apa yang mau disampaikan di kesempatan yang penuh barokah ini mengetuk hati setiap iman kita untuk senantiasa beramal soleh, beramal baik, mengerjakan kebaikan dan beramal ma'ruf dan bernahi munkar. Dan insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita menjadi umur yang panjang dan barokah dan manfaat. Dan insyaallah kita bertemu dengan Idul Fitri tahun depan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi muntaha al-tuhur salatan daimatan bila fana'i wa la fudur wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, ittaqullah ittaqullah ittaqullah, inna amrakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi. Faqala azza min qa'il, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadil mursalin wa anbiya'ika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa fa ya qadir hajat. Allahumma dafa' 'anna al-wala'a wal waba'a والسيوف والشدائد والأمراض والمحن والفتن من بلدنا هذا إندونيسيا عامة ومن بلدان المسلمين في نذير خاصة برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اجعل اجتماعنا هذه دماء مرهومة واجعل أن تفرقنا بعده أن تفرقا معصوما ولا تجعل فينا سخيا ولا محروما. اللهم لا تفارق جمعنا هذا إلا بعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك. اللهم ربنا هب لنا
من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تؤسر. اللهم يسر ولا تؤسر. اللهم يسر ولا تؤسر. اللهم يسر أمورنا وأمور والدينا وأمور جميع المسلمين في كل مكان وأمور جماعة مسجد باب الرحمن نبيرا برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا تقبل منا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مالك الرقاب يا هازم الأحزاب يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب سبب لنا سببا سبب لنا سببا سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله عليه وآله أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.